mereka mah jangan ditanya. Ya, itu lebih lagi dari itu. Ini rumah-rumah. Dan dulu ya, masjid-masjid itu antara maghrib dan isya dibacakan Ratibul Haddad, Ratibul Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Demikian juga rumah-rumah mereka. Dan ini berkahnya besar. Ratibul Haddad merupakan zikir yang dahulu pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Dan zikir-zikir ini dirangkum oleh Habib Abdullah Haddad menjadi satu paket yang bisa kita baca dengan ringkas dan mudah. Tapi pada hakikatnya ada zikir-zikir yang disunnahkan, yang diajarkan untuk dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad sendiri beliau mengatakan, "Man wadhab ala qira'at ratibi hadha, dhamintu lahu bil mauti ala husnil khatimah." Orang yang rutin membaca ratibku ini, maka aku jamin dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, karena itu kita mau dari kajian maghrib ini kita pulang dari sini, kita bawa ini. Biasakan kita, keluarga kita, anak-anak kita, antara maghrib dan isya kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, Al-Quran, Ratibul Haddad, zikir kepada Allah, ya, kajian ilmu. Tutup televisi, tutup media sosial. Ya, waktu kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, waktu antara maghrib dan isya. Yang kedua, di akhir malam sampai terbit fajar, sampai waktu subuh datang. Itu juga waktu yang sangat istimewa. Gak kalah istimewanya dengan waktu maghrib dan isya. Sebab itu waktu adalah waktu di mana mayoritas orang terlelap di dalam tidurnya. Mayoritas orang terlelap menikmati tidurnya. Dan yang istimewa adalah orang yang meninggalkan kesenangan dirinya itu untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari Allah. Karena itu, orang yang melakukan demikian, yang dia tinggalkan kesenangan dirinya, dia korbankan egonya, ya, demi untuk mencari Allah, diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Hingga di waktu tersebut, itu Allah jadikan sebagai waktu yang sangat-sangat istimewa, waktu dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala. Waktu dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala. Hingga di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim di sahihnya, dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthal akhir min al-lail fa yunadi hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu wa hal min da'in fa astajibu du'a'ah wa hal min sa'idin fa u'tiya su'lah." Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan anugerahnya pada saat malam itu tinggal sepertiganya. Artinya malam tinggal sepertiganya itu, ini dimulai waktunya kalau malam dari terbenam matahari sampai waktu subuh itu dibagi menjadi 3 bagian. Di sepertiga terakhir itu, itulah saatnya. Ya, ini lebih kurang sekitar dimulai dari pukul 2 malam. Ya, pukul 2 malam atau pukul 1 malam lebih kurang sampai waktu subuh. Nabi bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit bumi ini, di langit pertama, menyerukan seruannya di langit dunia ini. Tatkala malam itu tinggal sepertiga terakhirnya, Allah berseru setiap malam.
Apa seruannya? Wahai hamba-hambaku, apakah ada di antara kalian yang berdoa, aku kabulkan segala doanya. Allah berseru lagi setiap malamnya di saat malam tinggal sepertiga. Wahai hamba-hambaku, apakah ada di antara kalian yang memohon pengampunan dariku, aku ampuni segala dosa-dosanya. Allah juga berseru, wahai hamba-hambaku, apakah ada di antara kalian yang memohon permintaan kepadaku, maka aku penuhi segala permintaannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu setiap malam diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di saat-saat semacam itu sebagian manusia kemana? Sebagian manusia terlelap di dalam tidurnya, tidak mempedulikan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu ada satu ulama besar namanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Mahbar, seorang ulama besar di Hadramaut. Beliau itu di kampungnya itu dikenal dengan nama Buairah. Di kampungnya itu dihormati. Beliau memang seorang ulama besar, seorang wali besar. Ya, di kampungnya itu beliau sangat dihormati, rujukan bagi masyarakat dan bahkan rujukan bagi para ulama yang ada di zamannya. Itu Habib Ahmad al-Mahbar, kalau tahajud malam itu bangun malam, ya seringkali di kegelapan malam beliau menjerit. Seringkali di kegelapan malam itu sering menjerit. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan dalam jeritannya itu, saya. Hanya itu. Tetangga semuanya heran. Ini Habib Ahmad kenapa? Habib Ahmad al-Mahbar hampir tiap malam seperti itu. Di waktu tertentu dia teriak, jerit-jerit sendirian, saya, terdengar oleh tetangga. Kita sekarang kan dengar seperti ini. Kalau kita punya tetangga kayak begitu tiap malam, kita punya tetangga, kita marah. Ya apa ya, gila atau apa? Ya kan, tiap malam, ya, jam 2 malam, jam 1 malam atau jam 3 malam, dia bangun, dia jerit-jerit sendirian di rumahnya. Saya. Apa ini? Iya kan? Dan cuma tetangganya Habib Ahmad al-Mahbar nggak ada yang berani, semuanya tahu Habib Ahmad seorang ulama besar, seorang wali besar, orang saleh. Mereka cuma juga ya serba salah. Dibilang terganggu enggak, cuma penasaran kenapa ini Habib. Ya tiap malam, oh, ya udahlah, mungkin urusan, cuma kan itu waktu orang tahajud ibadah, ini jerat-jerit sendirian di rumah. Dan jerat-jeritnya itu gak jelas, cuma kalau saya. Sampai akhirnya beberapa orang memberanikan diri bertanya kepada Habib Ahmad al-Mahbar. Mereka bilang, Habib, mohon maaf Habib, kami ingin tanya. Apa kata Habib Ahmad? Habib ini hampir tiap malam, di kegelapan malam menjelang subuh, Habib jerat-jerit sendirian. Sebenarnya bukan mengganggu kami, cuma kita penasaran, Habib ini kenapa sih? Hampir setiap malam jerat-jerit, teriak, saya. Itu kan waktu orang ibadah, Habib. Bukan waktu orang seperti itu, jerat-jerit, gak jelas. Maka Habib Ahmad al-Mahbar tersenyum bilang, wahai anakku, tahukah engkau bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, bahwasanya ketika malam tinggal sepertiganya Allah berseru kepada sekalian hambanya, siapa di antara kalian yang berdoa, kabulkan doanya. Siapa di antara kalian memohon pengampunan, aku ampuni dosanya. Siapa di antara kalian yang meminta permintaan, aku penuhi permintaannya. Iya, kami tahu Nabi Muhammad bilang gitu. Ketahuilah, setiap malam aku merasakan seruan Allah tersebut, sehingga aku menjawab panggilan Allah. Ketika Allah berseru kepadaku, apakah ada di antara kalian yang berdoa, aku bergegas menjawab, aku ya Allah, saya. Ketika Allah mengatakan, apakah ada di antara kalian wahai hambaku yang memohon pengampunan, langsung aku bergegas, saya ya Allah. Apakah ada di antara kalian yang memiliki permintaan, aku kabulkan permintaan
permintaannya. Langsung aku bertegas dan mengatakan, saya ya Allah. Kalian nggak mendengar itu, nggak merasakan itu. Mereka semuanya pada malu. Habib jauh lebih tinggi lagi. Aku merasakan seruan Allah dan aku menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat-saat semacam itu jangan kita sia-siakan. Itu waktu kita bermunajat kepada Allah, berdoa, dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Siapa sih di antara kita yang udah kaya nggak perlu sama Allah? Ada? Kagak. Nggak ada yang kaya di antara kita. Allah Ta'ala bilang, antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalian ini fuqara, fakir di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah. Nggak ada yang kaya di antara kita. Yang kaya tahu siapa? Allah Ta'ala, dia yang kaya. Kita ya, masing-masing kita punya problem. Dan inilah hidup di dunia. Problem yang beragam. Boleh jadi ya, hadirin lihat saya, wah enak kami hidupnya. Yang lain juga ngelihat orang lain, wah dia enak hidupnya. Saya banyak problem. Orang ngelihat kita, wah hidup kita enak. Padahal dia orang nggak tahu problem masing-masing. Iya kan? Sebab memang inilah kehidupan di dunia. Dunia bukan tempat tinggal kita. Kehidupan di dunia begini, Allah kasih masing-masing orang problemnya sebagai ujian di dalam kehidupan dunia, apakah dia bertakwa kepada Allah atau enggak. Makanya Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, Tabarakalladzii biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang ciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Menguji kalian. Ini ujian dari Allah untuk masing-masing kita, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang rakyat, yang pejabat, yang kaya, yang miskin. Semuanya punya problem dan ujian masing-masing dari Allah. Dia berluaku. Ujian dari Allah untuk apa? Menguji siapa di antara kalian yang lebih baik, yang terbaik amal perbuatannya. Kita kadang mengeluh, ibaratnya kita curhat sama orang yang sayang sama kita, yang perhatian sama kita, kita ungkapkan. Tapi apa yang mereka bisa lakukan? Nggak ada. Kita cuma bisa mengungkapkan, dan problem belum tentu selesai. Yang ada makin bertambah. Tapi seharusnya kita rubah pola hidup kita. Dibanding kita mengeluh, mengadu kepada manusia yang sama seperti kita punya problem, ya, yang sebagaimana kita nggak bisa menyelesaikan problem, dia juga begitu. Kenapa kita nggak rubah polanya